Ya, itu metode ARE, benar. Ya, kita memilih metode ARE karena pada metode ARE atau sigma minus itu diperlukan DU tak terhingga ya adik-adik ya. DU tak terhingga itu artinya kadar obat dalam urin itu nyaris mendekati 0, artinya udah habis, udah dieliminasi semua. Itu diperlukan di metode ARE. Ya. Ya, Mbak. Lima koma yang B-nya agak beda nih, Mbak. Mbak, itu regresinya sampai data ke-8 ya? Sampai 0. Nek sampai 6 ini beda. Ya, oke, kita bahas ya adik-adik ya. Ini ya, hasilnya sudah kelihatan ya.
Jadi ini kita pakai metode sigma minus karena di sini kita membutuhkan data DU tak terhingga atau kadar obat dalam urin dalam waktu tak terhingga. Artinya jumlah kadar obat yang berada di urin itu hampir habis atau mendekati 0 ya. Ini kan 0,2 ya. Kemudian kita masukkan regresi linear len DU tak terhingga versus T ya. Len DU tak terhingga minus DU versus T. Kemudian diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan minus 1,0376X plus 5,7207. Jadi ini yang kita masukkan hanya data 0 sampai 6 aja ya, karena ini yang jam ke-8 ini kalau dimasukkan itu jadi grafiknya itu nanti jelek deh. R kuadratnya itu kecil banget. Jadi akhirnya saya masukkan aja 0 sampai 6. Waktu 0 sampai 6 ini diperoleh R kuadrat sama dengan 0,8404. Ini udah termasuk ya. Kurang bagus ya. Harusnya kan mendekati 1. Kemudian kita hitung K. K-nya adalah minus slope atau min B diperoleh 1,0376 per jam. Kemudian T setengah eliminasinya 0,693 per K. Ketemunya 0,668. Kalau soal nomor 1 ini kita pakai metode kecepatan ekskresi juga bisa. Tetapi setelah saya coba, ternyata R-nya itu lebih jelek. R kuadratnya 0,7915, berarti linearitas kurvanya itu kurang bagus ya. Kelihatan di titik-titiknya ini berjauhan. Tapi kalau kita hitung K-nya itu, K-nya hampir sama ya, beda koma-koma aja. Kalau kita pakai metode kecepatan ekskresi atau rate method, kita peroleh K-nya 0,9334. Kalau pakai metode ARE 1,0376. Lalu T setengah eliminasinya, kalau kita pakai metode kecepatan ekskresi diperoleh 0,74. Kalau pakai metode ARE 0,668. Nah, metode kecepatan ekskresi ini tidak bagus kalau terjadi fluktuasi pada kecepatan eliminasi obat. Jadi, waktu interval pengumpulan urin sekarang ketemu kadarnya sekian. Kemudian nanti kita kumpulkan lagi, kok kadar obat dalam darah kok cenderung sedikit. Jadi ada fluktuasi kecepatan ekskresi ya. Nah, kejadian fluktuasi kecepatan ekskresi obat itu nanti kelihatannya kalau kita udah bikin grafik, nanti R kuadratnya itu jauh dari angka 1. Bagusnya kan R kuadratnya mendekati 1. Tapi ini kelihatan kalau kita pakai metode kecepatan ekskresi, R-nya itu 0,7915. Tapi keunggulan metode ini, metode rate method ini kita bisa menghitung KE ya. Dari intercept. Interceptnya itu len KE kali DIV. Jadi kita bisa menghitung nilai KE atau kecepatan ekskresi obat melalui renal. Kalau K ini kan total ya. Kalau KE melalui renal. Tapi kalau pada metode ARE kita nggak bisa menghitung KE. Kemudian untuk soal nomor 2, mungkin yang adik-adik yang di rumah bisa mempresentasikan ya. Hasilnya seperti apa? Kalau nggak ditunjuk nggak ada yang ini. Saya mau presentasikan, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Adinda. Bisa share screen jawabannya Mbak Adinda.
Baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih, Bu. Jadi untuk nomor 2 ini, cara saya pakai yang metode ARE tadi. Jadi, pertama dicari DU kumulatifnya, terus DU kumulatif ini jumlah dari DU tiap waktu dan waktu sebelumnya. Jadi ini udah diperoleh, terus habis itu dicari DU tak hingga, dikurangi DU kumulatif ini, lalu dicari len DU tak hingga minus DU. Dan diplot dari waktu 0 sampai 8 didapatkan persamaan Y sama dengan min 0,6035X plus 5,0966. Untuk K-nya berarti 0,6035 per jam. Sedangkan untuk waktu paronya 0,693 dibagi 0,6035. Hasilnya 1,148 jam. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Adinda. Kok nyala lagi tuh? Oh, oke, baik. Ini dengan metode ARE ya, pakai DU kumulatif, diperoleh K-nya 0,6035, kemudian T setengah eliminasinya 1,148. Nah, ini adik-adik yang perlu diperhatikan adalah kapan kita menggunakan metode ARE, kapan kita menggunakan metode kecepatan ekskresi urin. Ketika kita kehilangan interval waktu pengumpulan urin atau titiknya itu hanya 2D, maka lebih baik kita menggunakan metode kecepatan ekskresi urin. Adik-adik bisa buka lagi PPT kita pertemuan pertama ya. Bahwa pada metode kecepatan ekskresi urin, kalau kita kehilangan satu interval data, maka tidak akan mempengaruhi hasil. Tetapi kalau pada metode sigma minus, pengumpulan data urin itu harus lengkap ya. Sampai kapan? Sampai DU tak terhingga. Nah, kalau kita lihat di sini, DU tak terhingganya adalah 25 ya, 25 mg. Apakah itu sudah bisa dianggap DU tak terhingga? Karena DU tak terhingga itu hampir 0 mestinya ya, hampir nyaris tidak terdeteksi obat di dalam urin. Dan kalau kepepetnya ya, 2 titik saja sudah bisa digunakan, itu kita lebih baik pakai metode kecepatan ekskresi urin karena ini kan kita hanya memiliki 2 titik aja ya, 4 dan juga 8, yang satu kan 0, jadi nggak bisa masuk. Jadi kalau hanya 2 titik aja, kita lebih bagus pakai metode kecepatan ekskresi urin. Meskipun sebetulnya semakin banyak titik itu semakin bagus, semakin banyak data semakin bagus. Tetapi kalau kita kehilangan satu interval data atau pengumpulan urinnya itu tertunda semalaman, itu kita boleh pakai metode kecepatan ekskresi urin ya. Tetapi kalau metode sigma minus harus sampai DU tak terhingga. Nah, apakah 25 ini sudah bisa dianggap sebagai DU tak terhingga? Tentunya tidak ya. Karena masih tergolong mana tadi? Kok hilang share screen-nya Mbak Adinda? Sehingga kita pakai metode red method ya, kita pakainya ya. Karena kita hanya memiliki 2 titik. Jadi nanti dihitung DU per T-nya. Bedanya T sama T bintang apa adik-adik? Ada yang tahu T sama T bintang? Kalau T itu waktu biasa, terus kalau T bintang itu yang mid itu waktu tengah. Ya, midpoint ya. Kalau T aja itu adalah intervalnya. Dari 0 ke 4 itu kan intervalnya 4 jam. Kemudian dari 8 ke 4 itu intervalnya juga 4 jam. Tapi kalau T bintang itu artinya waktu tengah atau midpoint.
0 ditambah 4, kemudian dibagi 2, dapatnya 2. Kemudian 8 ditambah 4, 12 dibagi 2, 6. Pada metode kecepatan ekskresi kita pakainya T bintang ya, midpoint. Tapi kalau pada metode ARA kita pakainya waktu aja. Kemudian kita masukkan regresi linier, len DU per T versus T bintang. Versus T bintang. Ketemu persamaannya Y sama dengan minus 0,3368X plus 4,5659. Nah, ini R-nya 1 ya, bagus ini. Kemudian kita hitung K-nya, K adalah min slope, berarti minus min 0,3368, berarti 0,3368, kemudian T setengah eliminasinya 0,693 per K, ketemunya 2,06 jam. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung KE. KE itu anti len A per DB0, karena A-nya ini A, intercept ini adalah len KE kali DB0. DB0 itu sama dengan DIV ya. Jadi kalau kita mau menghitung KE, A-nya diantilankan dulu, kemudian dibagi DB0. DB0-nya kan 300 ya. Ketemu KE-nya 0,32 per jam. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi. Infus intravena. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, itu grafiknya itu len DU per T versus T bintang apa T aja ya, Bu? T bintang, Mas. T bintang. Ini. Len DU per T versus T bintang. Jadi T bintangnya kan 4 kan? 2 ya. Oh iya, saya salah masukin. Oh, maaf. Saya salah masukin angka berarti. Berarti harusnya adalah T bintang. Mana ini nggak kelihatan? Nol koma 3368X plus 3,8924. 3,8924. Ya, berarti 3,8924. Oke, nanti bisa dilanjutin ya. Yang penting paham ya, bahwa untuk ngitung K sama dengan min slope, kemudian untuk ngitung KE, antilen A, berarti antilen ini ya, antilen 3,8924. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya, Bu. Kalau dari data urin ini tuh bisa dihitung AUC-nya gitu nggak, Bu? Kalau data urin saja nggak bisa, Mas. Jadi kita harus mendapatkan data darah juga. Berarti kalau hitung clearance sama volume distribusi itu bisa nggak sih, Bu? Nggak bisa. Jadi harus ada data darah, Mas. Kalau kita mau menghitung clearance, AUC, kayak gitu, harus pakai data darah. Nah, untuk PPT yang pertama itu ya, yang pertemuan pertama itu, soal yang kedua itu data darahnya ngikut yang atas. Yang dilanjutkan di rumah waktu itu ya, lanjutkan dengan menghitung FL, clearance, dan AUC. Jadi kita mesti punya juga len CP versus T.
Ini ya, ini AUC-nya dari data darah. Jadi kalau AUC nanti sudah ketemu, nanti bisa untuk ngitung ini ya, VD, volume distribusi. Dan juga clearance. Gitu Mas Andre, mungkin ada lagi yang mau tanya? Ini kan dulu kita harus regresikan juga ln CP versus T. Terus nanti kita bisa ngitung AUC. DB0 dibagi K kali VD. Nah, VD-nya itu diperoleh dari DB0 atau DIV ya, 1000 mg per CP. CP-nya ini intercept dari regresi linear antara ln CP versus T. Intercept. Terus dimasukkan ketemu 202 liter. Baru, tadi saya kebalik ya, baru VD nanti dimasukkan ke rumus ini AUC. Terus nanti buat ngitung clearance, DU tak terhingga per AUC. Sama kalau yang data bawah ini ya, ini kan nggak saya tulis ya. Yang soal yang kedua, ini nggak saya tulis sih CP-nya. Ini sama aja kayak soal yang di atasnya, CP-nya. Nggak saya tulis lagi emang. Ini kan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke infus ya. Udah jam 10 coba. Oke, sebenarnya infus ini materinya panjang deh, satu kesatuan, tetapi nggak bisa kalau dikasihkan hanya di satu pertemuan. Makanya ini terpotong-potong menjadi 4 pertemuan ya. Pertemuan yang minggu lalu sudah kita bahas pemberian intravaskuler berulang pendahuluan. Sekarang ini lanjutannya yang minggu kemarin. Nah, bagaimana nanti kalau suatu infus itu dilepas ya, dilepas setelah mencapai kondisi tunak. Mungkin si subjek itu mengalami gejala keracunan, jadi pemberian infus itu harus dihentikan. Saya nggak bisa gambar-gambar dong.
Permisi Bu Ina. Cuman saya itu kalau di sini saya nggak bawa ini apa buat coret-coret itu loh. Pakai mic. Kalau nggak yang ini yang apa ya? Berarti audio setting. Iya coba Mbak. Iya, udah. Coba suara saya masuk Mbak. Masuk ya. Oke. Ya, adik-adik kita kembali ke papan dulu. Kan kita nggak tahu ya kondisi biologis seseorang kan kondisi dia sebagai organ ekspresi. Kemudian nggak usah pakai gambarnya itu. Ya nggak apa-apa. Karena saya tuh nggak bisa gambar-gambar di PPT, makanya saya gambar di situ. Mbak ini kembalikan lagi kayak tadi gimana? Oh ini ya, klik komputer audio ya. Oke. Adik-adik yang di rumah bisa ngelihat papan tulis nggak ya? Gede banget ya. Ya sudah. Iya, oke adik-adik saya jelaskan lagi di sini ya. Jadi CSS itu atau kadar tunak, kadar steady state atau kadar tunak itu kondisi di mana kadar obat dalam tubuh itu sudah stabil. Jumlah obat yang masuk sama dengan jumlah obat yang keluar. Tetapi CSS itu antara tiap individu itu berbeda karena kita tidak tahu kondisi biologi seseorang itu seperti apa. Seperti fungsi ginjalnya sebagai organ ekskresi, kemudian metabolisme di hepar, lalu kecepatan aliran darah, kemudian juga ikatan obat dengan protein. Jadi kondisi biologi seseorang setiap individu itu bisa berbeda sehingga mempengaruhi. CSS ini kita inginnya berada di antara kisaran terapi antara KEM dan KTM. Tetapi kadangkala pada subjek tertentu CSS ini bisa di atas KTM. Sehingga muncul gejala-gejala keracunan ini tadi. Oleh sebab itu pemberian infus kan harus dihentikan tuh. Infusnya harus segera dicopot karena pasiennya sudah mengalami gejala-gejala ketoksikan. Pada saat penghentian, kadar obat dalam darah sama dengan CSS. Jadi gambarnya itu, nah ini ada gambarnya. Pada saat penghentian kadar obat itu CSS ya. Kan ini judulnya penghentian infus setelah kadar tunak tercapai, berarti sudah CSS. Ketika infusnya dilepas, nanti kadar obatnya turun menjadi CPI. CPI itu adalah kadar obat dalam darah pasca infusi. Kalau TPI adalah waktu sejak infus dilepas. Jadi berapa jam sejak infus dilepas itu namanya TPI. Misalkan 10 jam sejak infus dilepas. Berarti T10. Kalau T-infus artinya berapa lama infus tersebut sudah diberikan. Sudah diberikan misalkan selama 20 jam, berarti T-infusnya 20 jam. Nah, harapan kita adalah CSS itu berada di antara KEM dan KTM, tetapi kadangkala CSS itu pada subjek tertentu bisa melebihi KTM sehingga muncul tadi gejala ketoksikan. Sehingga kita bisa mengukur adik-adik
kadar obat tiap waktu setelah infus dihentikan dengan persamaan ini. CT sama dengan CSS kali E min K kali T. Mirip ya dengan IV bolus sebelum UTS. CT sama dengan C0 kali epsilon min K kali T. Eksponen, maaf. Nah, C0-nya ini kan CSS, karena pada saat infus dicopot itu sudah mencapai kadar steady state, berarti nolnya adalah CSS. Berarti kadar obat pada saat misalkan 10 jam setelah infus dihentikan, berarti C10 sama dengan CSS kali eksponen min K kali T. Kemudian nilai K ini bisa diketahui dari persamaan garis lurus antara len CT terhadap waktu. Jadi regresinya len CT versus waktu. Nanti bisa kita peroleh K-nya itu min slope. Nah, namun CT ini hanya nilai perkiraan adik-adik. CT ini adalah suatu nilai perkiraan. Kalau kita mau nilai yang sebenarnya, tentu saja kita harus sampling. Untuk mendapatkan CT yang sebenarnya, harga CSS itu harus diketahui. Nah, untuk mengetahui harga CSS, kita perlu mengambil satu sampel pada keadaan tunak dan satu sampel lagi pasca infusi. Jadi kita punya satu sampel pada keadaan tunak ya CSS ini, dan juga satu lagi pasca infusi. Misalkan 5 jam setelah infus, itu diambil lagi darahnya itu sebagai CPI. Oke, ini contoh soal. Larutan steril obat diberikan melalui infus intravena dengan kecepatan tetap 5 mg per jam per kilo. Ini per kilo ya, jadi nanti ngitungnya kali 60 kilo. 5 kali 60, 300. Sampai tercapai keadaan tunak. Karena subjek mengalami gejala overdosis, maka infus harus dihentikan. Pada saat ini diketahui kadar obat dalam darah 30 mg per liter. Jadi ini CSS-nya ya, 30 mili per liter. Dan T setengah eliminasi obat 8 jam. Kemudian kita suruh hitung berapa lama waktu yang diperlukan sejak penghentian infus agar kadar obat dalam darah mencapai kadar toksik minimum atau KTM 15. Jadi ini awalnya CSS itu berada di atas KTMD. Jadi itu ya melebihi KTM awalnya. Nah, berapa lama sejak infus dihentikan supaya kadar obat dalam darah itu mencapai KTM, KTM-nya 15. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan sejak penghentian infus agar kadar obat dalam darah mencapai KEM 7,5. Jadi apa? Clearance dan volume distribusi pada subjek. Lalu bila ingin mengatur CSS berada dalam kisaran terapi 10, berarti kita pasang CSS-nya 10 ya. Berapa dosis infus? Ini coba adik-adik hitung dulu ya, 5 menit ya. Coba berpikir-pikir dulu, nanti kita bahas sama-sama. Ada absen manual untuk dosen dan mahasiswa.
CT sama dengan CSS kali E min K kali T. Lima belas, 30. Kita ini hubungan antara waktu paruh, eliminasi, dan persen obat yang tereliminasi dari darah. Di sini adik-adik bisa lihat 1 kali T setengah eliminasi tadi 8 jam. Jumlah obat yang tereliminasi adalah 50%. Kemudian dari 30 menjadi 7,5 itu 2 kali T setengah eliminasi ya. Jumlah obat yang tereliminasi adalah 75%. Ini adik-adik yang di rumah bisa ya mengikuti ya. Ini sudah ada di PPT saya semua. Kita pakai rumus ini, CT sama dengan CSS kali E min K kali T. CT-nya tadi kita masukkan aja waktu yang diperlukan untuk mencapai KTM. KTM-nya 15. CSS-nya 30. Dimasukkan, kedua sisi dikalikan len, nanti akan ketemu T-nya 8 jam. Kemudian yang soal kedua, kapan mencapai KEM? KEM-nya 7,5.
dimasukkan ke dalam rumus, ketemu T-nya 16 jam. Nah, kita lihat lagi di soal bahwa T setengah eliminasi obat adalah 8 jam. Kemudian kita lihat di sini, kadar obat berkurang dari 30 menjadi 15. Ini kan berkurang 50% atau separuhnya dalam waktu 1 kali T setengah eliminasi. Ya. Kadar obat turun dari 30 menjadi 15 dalam waktu 1 kali T setengah eliminasi. Kemudian ini kadar obat berkurang dari 30 menjadi 7,5, ini kan berkurang 75%. Ya, dalam waktu 16 jam atau 2 kali T setengah eliminasi. T setengah eliminasi tadi kan 8 jam ya, 2 kali 8, 16. Nah, dari sini muncullah ini teori yang mengatakan bahwa ada hubungan antara waktu paro eliminasi dengan persen obat yang tereliminasi dari darah. Ini tadi. Kemudian soal selanjutnya, kita menghitung clearance dan volume distribusi. Kita pakai rumus yang minggu lalu, infus intravena ya, clearance sama dengan D infus per CSS. D infus tadi 5 mg per kilo, berat pasien 60 kilo, berarti dikali aja. Kemudian CSS-nya 30, ketemu 300 per 30, 10 liter per jam. Kemudian volume distribusi, rumusnya clearance per K, clearance-nya 10, K-nya 0,0866. Ketemulah volume distribusi 115,5 liter. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jika ingin mengatur kadar tunanya berada dalam kisaran terapeutik, berarti kita ingin memperbaiki supaya berarti dimasukkan dosis infus sama dengan CSS carry clearance 10, CSS-nya kita pinginnya 10, clearance-nya sudah dihitung tadi 10, berarti 10 kali 10, 100 mg per jam. Ini untuk subjek dengan bobot 60 kilo ini tadi ya. Kalau ini mau dibuat per kilogram, berarti 100 mg dibagi 60 kilo, ketemunya 1,67 mg per jam per kilo ya, ini per kilo. Kalau untuk subjeknya tadi 100 mg. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Mbak-mbak yang di kelas sudah jelas? Yang daring, adakah yang mau bertanya? Gambarnya itu kebalik ya. Jadi kalau mbak-mbak lihat yang di MIPA itu ya, oh enggak, kok di situ kebalik ya? Oh iya udah berarti. Oh iya. Kok di situ soalnya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi kasusnya jika CSS-nya diketahui. Tapi bagaimana bila CSS tidak diketahui? Maka harga K dan T setengah eliminasi ditentukan dengan mengambil 2 sampel darah secara berurutan pasca infusi. Jadi kalau
itu lebih mencerminkan K yang sesungguhnya pada subjek. Gimana tadi? Nah ini ya, K-nya diperoleh dari ln C1 min C2 dibagi T2 min T1. Kemudian dari K ini kita bisa menghitung T setengah eliminasi 0,693 per K. T setengah eliminasi yang ditemukan dari rumus ini itu lebih mencerminkan T setengah eliminasi yang sesungguhnya pada subjek, karena kita dapatnya dari TDM. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Kita perlu lakukan sampling 2 kali pasca infusi, yaitu T1 dan T2. Kemudian diperoleh kadarnya C1 dan C2 ini untuk menghitung K. TDM ini bermanfaat untuk mengetahui harga K yang sebenarnya pada subjek. Kita latihan soal lagi. 11. Sediaan steril obat diinfuskan dengan kecepatan tetap 50 mili per jam selama 30 jam kepada subjek. Jadi sudah diinfus selama 30 jam. Berarti T infusnya 30 jam. Kemudian infusnya di stop. Berdasarkan nilai T setengah eliminasi dari pustaka, pemberian infus dalam waktu tersebut sudah mencapai kadar tunak. Nah, CSS-nya tidak diketahui. Selanjutnya dilakukan TDM dengan mengambil sampel darah pada subjek pada jam kedua dan ke-6 sejak infus dihentikan. Diperoleh kadarnya 25 dan 10. Berapakah clearance dan VD pasien tersebut? Berapa dosis infus bila kadar efektif yang diinginkan adalah 15. Oke, coba adik-adik hitung dulu ya, 5 menit ya. K-nya pakai rumus yang tadi, ln C1 min C2 dibagi T1 min T2. Mbak, nanti jangan pulang dulu ya, soalnya ada absensi manual gitu katanya. Mbak, aku izin moto ya buat dokumentasi ke prodi.
Iya. Bu adik-adik yang di rumah sudah difotokan sama Mbak Desi. K-nya ada 2 cara untuk menghitung K ya adik-adik, yaitu dengan rumus ini tadi dimasukkan C1, C2, T2 min T1. Dan cara yang kedua adalah dengan regresi linier dimasukkan. Regresi linier antara lem CT versus T diperoleh ABR, nilainya K sama dengan min slope. Diperoleh dari regresi linier, slope-nya min 0,23, berarti K-nya 0,23. Nah, ini kita bandingkan dengan cara yang pertama tadi, pakai rumus ini, ternyata sama hasilnya. Ini kan kalau dibulatkan juga 0,23 ya. Terus kita ngitung clearance, tapi kita harus tahu dulu CSS-nya. Nah, CSS kita dapatkan dari intercept. Intercept-nya adalah len CSS, berarti CSS antilen dari intercept, antilen 3,68 ini. Ketemulah 39,64. Ini buat ngitung clearance. Clearance sama dengan D intravena, D infus per CSS. 50 per 39,64 ketemu 1,26. Kemudian clearance buat ngitung VD, volume distribusi sama dengan clearance per K, 1,26 dibagi 0,23. Ketemu volume distribusinya adalah 5,48 liter. Nah, bila kita ingin menyesuaikan dosis pada subjek ini tadi kan ketinggian dosisnya. Kita pengennya CSS-nya ini 15 mg per liter supaya subjek tidak ketoksikan. Maka kita cari dosis infusnya berapa. Dosis infus sama dengan CSS kali clearance. CSS-nya tadi kita pengen 15. Kita masukkan sini 15 kali clearance-nya ketemu 1,26. Berarti dosis infusnya adalah 18,9 mg per jam. Ini yang kita sesuaikan ya. Awalnya tadi kan dosis infusnya 50. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita masih ada 2 topik lagi, yaitu penghentian infus sebelum mencapai kadar tunak sama pemberian loading dose. Yang di kelas udah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya. Yang adik-adik yang di rumah daring, adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke penghentian infus sebelum mencapai kadar tunak? Udah mau jam 11 sih. Cukup waktunya. Kita lanjut ya ke penghentian infus sebelum mencapai kadar tunak. Jadi sebelum CSS itu tercapai, umumnya disebabkan karena beberapa hal, yaitu salah hitung dosis infus atau subjeknya sudah merasa gejala overdosis. Bisa saja sudah sebelum mencapai kadar tunak, tetapi sudah melebihi KTM. Terus bisa juga disebabkan karena baterai pompa infus habis. Kalau infus pump itu kan pakai alat ya, pakai baterai. Pakai listrik ding. Jadi listriknya tiba-tiba padam. Jadi infusnya terpaksa kan di stop kan karena listriknya padam. Nah, bagaimana kita ngitungnya? Kita lihat dulu gambarnya ya, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi sebelum mencapai CSS, infusnya sudah dicopot. Jadi grafiknya seperti ini, stop infus. INF, T infus adalah berapa lama infus itu sudah diberikan. Misalkan sudah 5 jam infusnya, berarti T infus 5 jam. TPI adalah waktu pasca infusi, berapa lama sejak infus dilepas. Rumusnya ini untuk menghitung penurunan kadar setelah infus
dihentikan, dan juga kenaikan kadarnya. Ini rumus awalnya, Dek. Nanti diturunkan menjadi 2 rumus. Ini rumus awalnya seperti ini. CT sama dengan D infus per K kali VD dalam kurung 1 min eksponen min K kali T infus kali eksponen min K kali TPI. T infus adalah lama pemberian infus sebelum tercapai kadar tunak. Jadi berapa jam infus itu sudah diberikan. Kalau TPI, waktu yang dilalui setelah infus dihentikan. Misalkan 10 jam sejak infusnya dilepas, itu TPI. Lalu persamaan tadi diturunkan menjadi 2 persamaan yang menerangkan, yang pertama rumus ini adalah menerangkan kenaikan kadar obat dalam darah sejak pemberian infus sampai mencapai kadar puncak tetapi belum mencapai keadaan tunak. Jadi CT ini puncaknya ini naik kan, ini diberikan infus tetapi belum mencapai CSS. Jadi ini kadar puncaknya. Kita nyebutnya CT. CT sama dengan D infus per K kali VD kali dalam kurung 1 min eksponen min K kali T infus. Ingat, ini yang naik ya, ini yang naik. Kemudian ini yang turun, rumus yang bawah ini adalah yang turun, penurunan kadar obat setelah infus dihentikan. Nah, ini yang turun ini. Pakai rumus yang bawah, CT sama dengan D infus per K kali VD kali eksponen min K kali TPI. Beda di sini ya, yang atas ini ada 1 minnya dan T-nya adalah T infus. Kalau yang bawah nggak ada 1 minnya dan T-nya adalah TPI. Karena itu pasca infusi. Ingat, ini asumsinya adalah S-nya sama dengan 1 ya adik-adik. Pertemuan kita minggu lalu ada faktor penggaraman salt faktor S. S sama dengan 1 atau 100% aktif. Tetapi kalau obat itu misalkan aminofilin hanya 80% saja yang aktif, berarti S-nya 0,8 itu nggak tertulis di sini, tapi nanti otomatis kalau ada soal seperti itu dimasukkan aja di infusnya. Berarti 0,8 kali di infus gitu ya. Ini langsung ke contoh soal ya. Sediaan steril 100% aktif diinfus dengan kecepatan tetap 50 mg per jam selama 4 jam. Berarti infusnya sudah diberikan 4 jam, T infusnya. Dari data pustaka diketahui T setengah eliminasinya 6 jam. Sehingga infusi selama 4 jam belum mencapai kadar tunak pada subjek. Volume distribusi juga dari pustaka 5 liter. Berapa perkiraan kadar obat dalam darah pada saat infus dihentikan? Berarti ini belum mencapai CSS ya. Hanya T puncak. Kemudian berapakah kadar obat dalam darah 12 jam sejak infus dihentikan? Berarti yang atas ini pakai rumus yang ini, yang atas ini T infus. Kemudian pertanyaan yang bawah 12 jam ini kita pakai rumus yang bawah. Oke, karena waktunya sudah mau jam 11, langsung aja kita bahas ya adik-adik. Ini tinggal masukin ke rumus aja. K sama dengan 0,693 per T setengah eliminasi. T setengah eliminasinya kita masukkan 6, ketemu ini K. Kemudian kita masukkan rumus, ingat ini yang naik ya, yang puncak ya. Yang naik sebelum mencapai kadar tunak ya. Ketemu C4-nya 32. Tapi angka ini hanya perkiraan. Tentu saja untuk mengetahui kadar sebenarnya kita perlu sampling darah. Terus berapa perkiraan kadar obat dalam darah 12 jam sejak infus dihentikan? Berarti kita pakai rumus yang bawah tadi. T-nya TPI 12 jam setelah infus dihentikan. Kita masukkan C12 sama dengan sebagai channelnya adalah C4 ya. C4 tadi sebagai puncaknya. Sebelum infusnya dicopot, kita masukkan itu 32. C4-nya tadi kan ketemu 32. Kita masukkan, ketemu 12 jam sejak infus dihentikan, kadar obat dalam darah adalah 8 mg per liter. Tapi ada juga cara lain, Dek. Kita pakai tabel tadi, tabel berapa persen kadar obat yang tersisa dibandingkan dengan T setengah eliminasi. Kalau kita lihat, T setengah eliminasinya adalah berapa ini tadi? 6 jam. Nah, untuk menghitung C12 berarti 2 kali T setengah eliminasi.
Nah, kalau dua kali T setengah eliminasi berarti jumlah obat yang sudah tereliminasi adalah 75%. Berarti 75% itu sudah terbuang. 75% kali 32 mg per liter. Sama dengan 24. Tadi kan puncaknya adalah 32 ya. Berarti sudah 75% tereliminasi. 75% kali 32 ketemunya 24. Kalau yang tereliminasi 24, berarti yang tersisa dalam tubuh adalah 32 dikurangi 24 atau 8. Ya, sama ya. Oke, lanjut. Jika persamaan ini tadi, persamaan yang awal ya, sebelum diturunkan, yang diketemukan oleh Gibaldi dan Perrier 2007 ini, persamaan itu dikalikan, kedua sisi dikalikan len. Akan diperoleh len CT sama dengan len D infus per K kali VD dalam kurung kali 1 min eksponen min K kali T infus, kemudian ini turun, eksponennya turun ya, min K kali TPI. Ternyata juga bisa K itu diperoleh dari regresi linier ya, regresi linier antara TPI dengan len CT. Akan diperoleh selupnya sama dengan min K. Min K. Intercept pada sumbu Y atau A-nya adalah len di intravena per K kali VD kali 1 min eksponen min K kali T infus. Jadi ini A-nya, yang depan ini A-nya. Kemudian B-nya adalah ini min K ini ya. Nah, dalam praktek, K individu itu bisa ditetapkan dengan TDM. Rumusnya sama dengan yang setelah mencapai kadar tunak tadi ya. K sama dengan len C1 min len C2 per T2 min T1, sama. Jadi misalkan kita lakukan TDM untuk adjustment dosis. Jadi kita ingin tahu K yang sebenarnya pada subjek itu berapa. Kita lakukan 2 kali sampling C1 dan C2 ya. T-nya ini T2 min T1. Kemudian harga VD bisa ditentukan dengan D infus per K kali CT kali 1 min eksponen min K kali T. Ini untuk menghitung VD. Karena rumus awalnya tadi kan CT-nya di sebelah sini kan, CT. Terus VD-nya di sebelah sini. Maka tinggal kita tukar aja. Kalau mau nyari VD berarti CT-nya taruh bawah. Gitu. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Kita lakukan TDM di 2 titik ya, C1 dan C2 untuk menghitung K yang sebenarnya pada subjek. Ini masih dengan contoh di atas, pada saat infus dihentikan, ternyata kadar obat dalam darah itu ditemukan 20 mg per liter. Kalau perkiraan tadi kan kita pakai hitung-hitungan tadi ketemunya 32, ternyata meleset setelah dilakukan TDM. Kemudian diambil lagi satu sampel lagi. Pada 6 jam setelah infus dihentikan, ketemulah C2 10. Tentukan nilai K dan VD. K-nya dihitung dengan rumus ini tadi. VD-nya ini gampang ya. Setelah itu, jika dikehendaki kadar tunak obat 45 mg per liter, berapa dosis infus? Langsung aja kita bahas. K-nya bisa dihitung dengan rumus yang tadi, len C1 per C2 dalam kurung. Ini sama dengan len C1 min C2 ya. Sama aja, nanti ketemunya K-nya adalah 0,1155, kemudian VD-nya dicari ya, K-nya dimasukkan ke sini, K-nya, ketemu volume distribusinya 8 liter. Kemudian ini data K dan VD digunakan untuk menghitung clearance. Clearance sama dengan K kali VD. Tinggal masukkan aja K-nya, VD-nya 8 liter, ketemu clearance 0,924 liter per jam. Nah, bila kita yang menghendaki CSS-nya 45, berapa dosis infus? Di infus sama dengan clearance kali CSS. Clearance-nya ini ketemu, masukkan CSS-nya 45. Ketemulah 41,58. Jadi kita adjustment dosis infusnya disesuaikan dari 50 menjadi 41,58. Kalau kita menginginkan CSS-nya sebesar sekian. Oke, masih gampang. Nah, ini terakhir pemberian infus dan dosis muatan. Ini cukup nggak ya waktunya? Lanjut minggu depan aja ya, Dek ya. Ini udah jam 11 ya. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kuliah kita akhiri?
Iya. Saya izin screenshot ya. Jangan lupa untuk absensi ya. Adik-adik yang di rumah barangkali ada yang masih bingung. Ada yang mau didiskusikan dulu tidak? Adik-adik yang di kelas ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Enggak ada. Ya nanti Anwar ada enggak ya?